Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidi Irwanda, NIM 18060051. Video ini saya buat untuk mempresentasikan ujian tengah semester Seminar Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak DRS Alianis MS. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu jurnal ekonomi publik terkait pendidikan dengan judul Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan kerangka materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kedua yaitu historis kebijakan pendidikan. Yang ketiga, analisis kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Materi pertama yang akan kita bahas itu terkait pendahuluan yang berisi latar belakang dari permasalahan. Menurut Santoso pada tahun 1993, kebijakan publik sebagai studi ilmiah yang dilakukan dengan alasan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Sehingga hal ini didukung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 31 UUD 1945 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang telah memerintahkan pada pemerintah untuk menyusun suatu sistem penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua yaitu historis kebijakan pendidikan. Selama Republik ini berdiri, sistem pendidikan nasional selalu mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kebangsaan dan kenegaraan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia telah membentuk regulasi nasional yang mengatur pendidikan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran. Karena sebagaimana menurut Abdurrahman Assegaf, situasi Indonesia di awal kemerdekaan tidak stabil, pemerintahannya berjalan dalam fragmentasi politik yang tidak menentu. Sehingga pada tahun 1945 sampai 1950, kebijakan politik pendidikan mengalami instabilitas. Penggantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah dilakukan berkali-kali sesuai selesar pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai produk politik pertama dalam era reformasi yang menjadikan daerah otonom sebagai pelaksana pemerintahan di daerah yang telah memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Selain itu, dalam pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan menjadi bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, kabupaten, dan kota. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu analisis kebijakan pendidikan. Kajian mengenai pendidikan merupakan metode yang baru. Menurut Fatah pada tahun 2012, analisis kebijakan pendidikan telah menghasilkan berbagai usulan terhadap kemajuan pendidikan, terlebih dalam perumusan kebijakan yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan basis rasional sebagai argumentasi yang didahului dengan memunculkan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan menghasilkan pemikiran sehingga dapat dijadikan alat pemecahan suatu masalah, termasuk dalam masalah pendidikan. Nah, pada materi yang ketiga ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, kebijakan pendidikan kejuruan. Pada dasarnya, setiap orang yang menyelenggarakan proses pendidikan harus memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang berdaya, sehingga pendidikan dapat dijadikan sarana yang efektif untuk membentuk manusia menjadi mengerti, berilmu, memahami persoalan dan memecahkannya, dan bertanggung jawab, dan mampu mendorong akselerasi kemajuan sebuah bangsa. Dalam kebijakan pendidikan kejuruan, Sisdiknas sudah memberikan penegasan seperti yang ditegaskan dalam pasal 18 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum,
dan pendidikan menengah kejuruan dengan bentuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, termasuk madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. Dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dinyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan diselenggarakan agar peserta didik memiliki ilmu pengetahuan sekaligus keterampilan tertentu sehingga bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang telah ditempuhnya dalam proses pembelajaran. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 Ayat 3 bahwa standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Kemudian poin yang kedua yaitu kebijakan pendidikan di daerah. Sebagai bagian dari kebijakan publik, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan sektoral yang harus bersaing dengan kebijakan sektor lainnya. Bahkan di beberapa daerah, kebijakan menjadi kampanye politik saat menjelang pemilihan kepala daerah pun demikian saat pemilihan umum. Banyak partai-partai politik melakukan sosialisasi programnya dengan mengangkatkan isu kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan dibentuk dalam rangka mencapai tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Aktor pembuat kebijakan dituntut untuk memiliki pandangan terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan kepekaan aktor kebijakan akan membawa dampak terhadap produk perundang-undangan yang telah dibentuk. Produk kebijakan pendidikan harus berimplikasi terhadap kemajuan bangsa. Semenjak berlakunya otonomi daerah, sudah banyak kebijakan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintahan daerah. Hal ini berkaitan dengan pembagian pelimpahan kewenangan dan urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Arah baru kebijakan tersebut muncul sejak era reformasi. Salah satunya adanya desentralisasi pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan di daerah, dan sampai sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, semangat kemunculan otonomi daerah sejatinya dilakukan dalam rangka memperbaiki hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan dari materi yang kita bahas. Dengan diserahkannya beberapa kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah akan membawa aspek perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk urusan pendidikan. Bukan hanya menyerahkan urusan pemerintahan, tetapi pelimpahan itu juga akan disertai dengan pembiayaan untuk merealisasikan dan menyukseskan pelaksanaan desentralisasi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 12 ayat 1 bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Demikianlah pemaparan materi dari salah satu jurnal yang saya bahas tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.